Saya mengetahui ini karena saya pernah melakukannya sendiri dan pada saat itu kebetulan saya melihat ovennya, saya melihat cara untuk, mengheating atau mengovennya ya. Jadi makanya saya bisa tahu dan saya bisa menjelaskan. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang barang yang diheating dengan oksigen dan barang yang diheating dengan boraks, yaitu heating residu. Nah, ini adalah barang yang diheating dengan proses biasa, ya, dengan heating dengan oksigen, dan ini barang yang diheating dengan flux, dengan boraks, ya, dengan kata lain flux atau boraks. Jadi untuk warna tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Jadi ini semua tinggal tergantung pilihan di masing-masing individu saja. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Kemarin mendapat masukan, yaitu coba dong Bu, tolong bahas tentang perbedaan antara heating sama heat A atau yang disebut dengan heating residue. Apa sih? Oke, jadi kita lihat dulu dari mula ya. Kita di sini ada 3 ya. Ada 3 itu yaitu no heat, yaitu no heat itu namanya no treatment. Jadi tidak ada treatment sama sekali ya. Ada lagi ini heating. Jadi ini heating aja. Ini jadi heat. Ada lagi yang ketiga, ada di luaran namanya HA ya. Kalau saya di sini nyebutnya langsung heating by residue. Apa sih itu? Jadi nanti akan saya jelaskan di antara 3 ini itu apa ya. Jadi sudah lama sekali bahwa heating itu sudah digunakan ya dari tahun 1970 ya, dari tahun 1970. Nah, gunanya apa heating itu? Ya sekarang gini. Orang aja perlu penampilan ya, dalam arti orang perlu make up, orang perlu memperbaiki diri supaya mendapat penampilan yang lebih bagus. Nah, begitu juga dengan batu permata. Nah, biasanya yang heating ini adanya di korundum. Korundum itu apa? Ya, biasanya yang paling banyak adalah ruby. Ruby itu adalah 95% itu biasanya heating ya. Nah, 95%-nya lagi dibagi lagi. Bisa ada yang heat biasa, bisa ada yang heating by residue, ada lagi mungkin HBE. Ya. Itu adalah heating by beryllium. Tapi yang mau saya bahas adalah cuma bagian ini aja, heating biasa dan heating residue ya. Jadi kalau yang no heat itu berarti tidak ada treatment sama sekali, hanya dari mentah, hanya masuk ke tempat poles aja langsung. Jadi ke tempat polishing ya. Nah, kalau yang heat itu adalah itu cuma simple heating, simple. Jadi heating itu adalah di oven ya, kita bahasanya lebih gampang itu adalah oven ya. Di suhu berapa? Tergantung. Yang bisa aja di 1850 derajat Celcius. Bisa juga di suhu yang nggak usah terlalu tinggi, cuma 1000. Jadi tergantung dari materialnya. Ya, heating itu kalau cuma tulisannya H aja, jadi heat aja,
itu cuma menggunakan oksigen. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoksidize warna yang kelebihan. Ya, kelebihannya dalam arti apa? Misalkan warnanya ada over birunya atau over, atau kalau di warna ruby merah itu mungkin warnanya ada mengandung kayak ada coklatnya, ada hitamnya, atau warnanya ada iron stain yang agak coklat-coklat yang agak kotor, ya. Nah, itu bisa dioksidize dengan menggunakan proses heat, ya. Jadi untuk menetralisir warnanya dan juga untuk meratakan warnanya, tapi tanpa ada tambahan warna sama sekali, ya. Kalau yang ada tambahan warna, heatnya itu menjadi diffuse, jadi itu tidak permanen dan tidak boleh cuma dibilang cuma heat aja, ya. Jadi itu cuma sebagai tanpa menggunakan bahan apapun, hanya oksigen sebagai bahan bakar untuk heat, ya, untuk mengoven, ya. Nah, satu lagi, kalau HA itu apa sih? Banyak sekali pertanyaan. Kalau saya menggunakan atau Jaya juga suka menggunakan dengan heating by residue. Ada beberapa lab menggunakan HA. A-nya itu apa? Addition. Jadi itu dengan menggunakan yang namanya boraks, ya. Jadi dia menggunakan bahan namanya boraks. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah boraks itu adalah untuk menjaga supaya batu yang akan dibakar tersebut, yang akan diheat tersebut tidak pecah karena suhu tinggi, ya. Jadi harus dilumuri oleh boraks. Itu karena apa? Karena memang harus memakai suhu tinggi dan harus menggunakan boraks biar apa? Tidak meleleh. Kalau enggak, batu yang di oven itu, yang dibakar itu akan pecah. Jadi saya mengetahui ini karena saya pernah melakukannya sendiri, dan pada saat itu kebetulan saya melihat ovennya, saya melihat cara untuk mengheating atau mengovennya, ya. Jadi makanya saya bisa tahu dan saya bisa menjelaskan. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang barang yang diheating dengan oksigen dan barang yang diheating dengan boraks, yaitu heating residue. Nah, ini adalah barang yang diheating dengan proses biasa, ya, dengan heating dengan oksigen, dan ini barang yang diheating dengan flux, dengan boraks, ya. Dengan kata lain flux atau boraks. Jadi untuk warna tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Jadi ini semua tinggal tergantung pilihan di masing-masing individu saja. Jadi sebenarnya boraks ini masih diterima di pasaran. Jadi boleh dibilang tidak apa-apa karena itu hanya bahan untuk melapisi supaya tidak pecah batu yang akan dibakar, ya. Kebanyakan biasanya ruby, ya. Jadi kalau untuk perbedaan harga, ya memang ada perbedaan harga dibanding dengan yang no heat, ya. Cuma kan kalau yang nyari yang no heat, terus udah gitu kemudian yang warnanya bagus, clarity-nya bagus, maksudnya cacatnya yang bersih, itu akan sulit sekali mencari di pasaran. Jadi harganya biasanya tinggi dengan bentuk yang bagus, ya. Saya bilang bukan bentuk yang agak apa sih kita bilang di sini, agak off-round atau petat-petot seperti tidak beraturan, ya. Nah, heating itu pasti ada perbedaan dengan yang no heat, ya. Biasanya perbedaannya tidak banyak, sedikit. Nah, dengan yang boraks ini ada perbedaan, ya ada, tapi perbedaannya juga sedikit, tidak signifikan. Kalau yang signifikan itu adalah nanti heating by beryllium dengan bahan kimia yang namanya beryllium. Itu nanti akan kita bahas di episode yang nanti-nanti, ya. Nah, jadi saya akan memberi contoh di sini yang heating yang sebelumnya. Misalkan bisa dilihat di sini, ya. Ini tadinya warnanya masih muda, ya, masih muda. Setelah dioksidize, ditambah oksigen, warnanya menjadi lebih matang. Ini tidak ada penambahan warna, ya, karena memang dari bahannya tersebut memang sudah mempunyai warna, hanya dimatangkan saja dengan oven dan dengan suhu yang diatur. Kalau suhunya terlalu tinggi, pengaturannya hanya ada dua, pengaturan suhu dan pengaturan jam, ya. Kalau pengaturannya itu salah,
otomatis nanti akan barangnya itu tidak akan jadi, istilahnya kalau kayak masak kematangan kan warnanya jadi over, gosong. Kalau masaknya belum pas, apa istilahnya, dia akan masih setengah matang, ya. Nah, jadi proses heating itu ada macam-macam menggunakan, kalau yang dari yang ini kita bisa lihat di sini menggunakan oven yang sudah modern atau menggunakan tungku, ya. Di sini ditaruh bahan yang akan di oven, dibakar. Ya, kalau di sini akan ditaruh di dalam. Ini lebih modern. Bisa atur suhu seperti microwave, bisa atur suhunya, bisa atur jamnya. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Apa maksudnya, durasinya. Ya, jadi kita lihat di sini bisa bermacam-macam. Nah, semoga penjelasan ini bisa diterima dan bisa memperjelas perbedaan antara no heat, heating only, ya, heating by oxygen, atau di beberapa lab ada yang ditulis HA. Kalau saya di sini heating by residue, yaitu residunya adalah biasanya boraks. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Nantikan di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami. Sampai jumpa.